Dani Pedrosa, pembalap MotoGP dari Spanyol, memang mengakhiri karir balapnya sebagai pembalap profesional setelah musim 2018, namun tetap terlibat dalam dunia MotoGP dengan peran berbeda, khususnya bersama tim KTM sebagai test rider dan pengembang. Sejak Pedrosa mulai membalap hingga saat ini, teknologi motor MotoGP memang telah mengalami evolusi signifikan, terutama dalam hal aerodinamika dan handling. Kemajuan ini mencakup pengembangan sayap aerodinamis, sistem elektronik yang lebih canggih untuk manajemen traksi dan pengereman, serta peningkatan material dan desain yang meningkatkan kinerja dan keamanan motor. Tapi Pedrosa lebih menyukai motor tua. Ya, berbeda. Tuntutan fisik terhadap motor ini semakin meningkat, kata Pedrosa kepada Paddock Pass Podcast, seperti dikutip motosan.es. Anda lebih sulit mengendarai motor dari kiri ke kanan atau saat Anda mengikuti seseorang. Kecepatannya lebih tinggi di tikungan, sehingga membuatnya kurang lincah. Lebih banyak stabilitas berarti kurang lincah. Pada dasarnya kita harus menemukan keseimbangan antara aerodinamis dan handling motor. Saya lebih suka motor tua yang tidak memiliki aerodinamis. Mereka lebih menyenangkan, akui Pedrosa menambahkan. Tentang kontraknya dengan KTM sebagai penguji, Pedrosa dengan jelas mengatakan, "Saya memiliki kontrak di mana mereka kurang lebih menentukan hari-hari Anda harus berangkat dan berkendara untuk tes. Tentunya ada rencana dengan tim di mana kami tahu berapa hari kami bisa melakukannya, tapi yang jelas jika ada situasi di mana pada saat tertentu ada perubahan jadwal atau kami harus mencoba sesuatu yang baru, maka kami lakukan. Kami fleksibel dalam hal itu," jelasnya. Tahun lalu Pedrosa sempat turun dengan 2 kali wildcard dan masih kompetitif. Bagaimana dengan 2024 ini? Apakah dia akan kembali membalap di beberapa seri? Menarik untuk dinanti. Mantan rider MotoGP asal Spanyol, Jorge Lorenzo menilai MotoGP 2024 masih akan menjadi milik Ducati. Ducati kembali turun dengan 8 pembalap, bahkan tahun ini dilengkapi dengan line-up yang sangat menjanjikan, terutama dengan kedatangan Marc Marquez dan Franco Morbidelli. Tapi tidak semua pembalap Ducati mendapat motor yang sama, mereka terbagi ke dalam 2 kelompok besar. 4 pembalap pabrikan dengan motor spek terbaru, dan 4 sisanya dengan spek lama GP23. Lorenzo menyoroti akan ada perbedaan cukup besar antara motor GP24 dan GP23. Menurut Lorenzo, perbaikan yang dilakukan pada Ducati 24 spek baru bisa menjadi berita buruk bagi Marquez. Baknya yang mampu tak terkalahkan di beberapa trek, kata Lorenzo kepada MotoGP.com, seperti dimuat Crash.net. Dia sangat kuat, juara dunia 2 kali, tapi ini adalah MotoGP dan semua pembalap terbaik di planet ini. Dengan Marc Marquez di motor terbaik, mungkin bukan motor terbaik karena dia akan mendapat motor 2023 dan ini bisa menjadi kunci tahun ini karena Ducati mengalami banyak kemajuan, seru Lorenzo. Tapi tetap dengan motor terbaik pabrikan, Bastianini dan Martin yang baru pertama kali ingin menjadi juara, pekerjaannya tidak akan mudah. Tapi kita tidak dapat menyangkal bahwa Bagnaia adalah salah satu yang terkuat dan bagi saya, sampai seseorang membuktikan sebaliknya, dialah yang difavoritkan, demikian Lorenzo menjabarkan. Semuanya akan terlihat mulai seri pembuka musim ini di Qatar pada 10 Maret yang akan datang. Tim VR46 yang dimiliki oleh legenda balap motor Valentino Rossi telah membuka halaman baru dalam sejarah MotoGP dengan bermitra dengan pabrikan Italia, Ducati. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa perjalanan menuju kolaborasi ini diwarnai oleh kekhawatiran dan dilema mengingat masa lalu yang kurang manis antara Rossi dan Ducati. Pada tahun 2011 dan 2012, Rossi bergabung dengan Ducati dalam sebuah kerjasama yang sangat diantisipasi. Sayangnya, kolaborasi ini tidak berjalan sesuai harapan, sehingga menimbulkan keraguan ketika VR46 mempertimbangkan untuk bermitra dengan Ducati dalam proyek MotoGP mereka. Menariknya, VR46 awalnya tidak menetapkan Ducati sebagai pilihan pertama. Menurut Uccio Salucci, tangan kanan Rossi, tim sempat mengincar kerjasama dengan Suzuki. Namun, ketika Suzuki memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek motor mereka, VR46 terpaksa mencari alternatif lain. Pilihan jatuh kepada Ducati meskipun ada kekhawatiran mengenai masa lalu yang buruk antara Rossi dan pabrikan tersebut.
Namun, pertemuan pertama dengan Paolo Ciabatti dan Gigi D'Aligna dari Ducati membuka pintu untuk kerjasama yang lebih baik. Salucci mengakui bahwa ia sempat merasa canggung, tetapi kemudian menyadari bahwa Ducati sangat ingin bekerja sama dan mendukung pertumbuhan VR46. Pada awalnya, Vale mengatakan kepada saya bahwa MotoGP akan sulit, kata tangan kanannya, Uccio Salucci, kepada Sky. Ini bukanlah Moto2 di mana kita meraih banyak kesuksesan. Saat itu 2020, dan saya memberitahunya bahwa saya merasa lebih baik dengan MotoGP. Moto2 benar-benar baru bagi saya, sementara itu saya sudah bertahun-tahun berada di MotoGP bersama Vale dan selalu berada di tim pabrikan. Jadi itu pergi dan kami berangkat. Vale memberi saya proyek itu dan inilah kami. Awalnya saya ingin bekerja sama dengan Suzuki, lalu Suzuki tidak membuat motornya dan mengundurkan diri. Yamaha bersama Petronas dan kami tidak ingin mengganggu siapapun. Pada pertemuan pertama dengan Paolo Ciabatti dan Gigi D'Aligna, rasanya agak aneh bagi saya membicarakan motor kami, aku Salucci. Tapi saya langsung melihat mata kanan di dalamnya dengan keinginan. Saya takut dengan warisan yang kami tinggalkan di Ducati. Sebaliknya saya melihat mereka ingin menggandeng tangan kami dan membuat kami berkembang. Jadi saya bersenang-senang. Gigi itu jenius. Kami berbicara satu sama lain dengan sangat baik. Meski terkadang kami bentrok, maka kami segera kembali ke jalur yang benar. Aku tidak menyangka aku bisa memiliki hubungan ini dengan mereka. Itu adalah kejutan yang sangat positif bagi Ducati. Kemitraan ini telah membuktikan dirinya sebagai keputusan yang tepat. Dengan Ducati, VR46 berhasil meraih kemenangan pertama mereka di MotoGP dengan Marco Bezzecchi di Argentina. Bezzecchi bahkan menjadi salah satu penantang gelar selama musim lalu. Sementara itu, adik Rossi, Luca Marini, telah bergabung dengan Repsol Honda dan posisinya di VR46 digantikan oleh Fabio Di Giannantonio. VR46 kini memasuki era baru dengan dukungan utama dari Pertamina Lubricants, sebuah perusahaan oli asal Indonesia. Namun, masih ada pertanyaan apakah VR46 akan tetap bersama Ducati atau mencari pabrikan baru setelah kontrak mereka berakhir di akhir 2024. Meskipun telah berdiskusi dengan KTM dan Yamaha, VR46 menegaskan bahwa Ducati tetap menjadi pilihan utama mereka. Davide Tardozzi dari Ducati menyatakan bahwa pembahasan tentang kontrak sedang berlangsung. VR46 telah menyatakan keinginan mereka untuk segera mengamankan kontrak baru dengan Ducati. Ini adalah sesuatu yang sedang didiskusikan. VR46 memberitahu kami bahwa mereka ingin segera memastikan kontrak dengan kami. Sejujurnya, ini ada di tangan Gigi dan orang-orang Valentino Rossi. Ini adalah sesuatu yang kami ingin lanjutkan selama 2 tahun ke depan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik tentang MotoGP. Sampai jumpa di video berikutnya.